Yang ngasuh-ngasuh mampir ya. Tapi nggak semua. Nah itu Tapi udah di mata umum sopir masuk-masuk mampir 1 tahun di lomba sama teman-teman. Di lomba 1 tahun harus 150 pp tanpa laka. Kalau tanpa laka itu dikasih motor 1 sama Pak Yudi. Saya driver roda 3 sampai naik roda 6 tanpa roda 4 dulu langsung 6 saya. Ya, jadi saya bangga sama berterima kasih sama Pak Yudi, juga Bu Yudi semuanya keluarga Pak Tony. halo teman-teman, kembali lagi di channel Seruang. Kali ini kita di segmen Separuh Hidup. Kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang hidupnya didedikasikan untuk profesi ataupun hal tertentu. Hari ini kita ngobrol bareng Bapak siapa Pak? Pak Sugito. Bapak Sugito. Beliau ini sekarang bekerja sebagai driver sumber alam. Yang sudah menjadi driver sumber alam itu kurang lebih 40 tahun yang lalu. Tapi kita bakal dengar cerita-cerita beliau sebelum menjadi driver dan sampai sekarang ini. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, ya ini mau bicara dengan Bapak Saya masih salim lagi. Iya. Kita udah salim ya. Bontot Pak. Mas Bontot ini. Saya sebagai driver sumber alam legendaris yang dari awal sumber alam sampai sekarang. Oh dari awal? Iya dulu. Saya di sini dulu tahun 82. Di sini ada selepan beras. Saya kerja di selepan beras sama ngantar Pak Tony sekolah. Nah itu sama ya. Yang menarik tadi sebelum ketemu Bapak, Pak Tony bilang iki wae, yang tukang ngantar aku sekolah gitu. Iya. Dulu zaman Pak Tony kecil berarti. Kalau Pak Tony kelas 2, kalau adiknya TK. Ngantar sekolah. Sampai antar jemput sampai SMP. Sampai Pak Tony SMP. Iya. Naik apa dulu Pak? Naik becak, ngayun becak. Saya selama 9 tahun ngayun becak. Khusus untuk keluarga Pak Tony? Iya, sama sana. Anak kakaknya Pak Yudi. Oh, berarti nariknya narik untuk keluarga, bukan narik penumpang bebas Pak ya? Iya, kalau lagi selo saya nggak ada kerjaan ya ada penumpang bawa. Tapi intinya yang khusus di sini ya. Saya kerja di sini. Itu dulu narik becak. Iya. Bisa dari narik becak sekarang narik di sumber alam. Karena saya di sini sudah ngantar Pak Tony udah besar, Pak Tony kan nggak mau diantar. Terus saya ngenek dulu 1 tahun ngenek. Terus Ibu almarhum sama Bu Yudi almarhum sama Pak Yudi saya suruh belajar setir sama supirnya. Supirnya juga dikasih tahu itu gitu diajari nyupir biar bisa nyupir. Terus saya ngenek sambil dibikinin SIM sama Pak Yudi, SIM A dulu, terus B1. Dibikinin Pak? Dibikinin sama sini bapaknya Pak Tony, iya dibikinin. Diajarin, dibikinin. Iya, terus waktu itu lebaran kan penumpang rame, supir nggak ada. Saya suruh bawa nyoba sendiri. Pertama kali? Iya, saya suruh nyoba sendiri ke Pul Pondok Ungu. Saya ke Pul Pondok Ungu, ternyata sampai bawa penumpang dengan selamat tahun 98. Selamat sampai tujuan? Tahun 98 saya bawa bis pertama ke Pondok Ungu Pul. Terus bawa ke sini sampai Jogja selamat sampai tujuan. Terus saya suruh bawa setir terus sampai sekarang. Ya. Artinya udah 40 tahun lebih Pak ya? Ya kalau nyupirnya belum. Dari tahun 82. Iya kerjanya di sini, tapi kan nyupirnya 98. Oh 98 ya. Mulai nyupir. Iya 98. Ya. Lama yuk. Ya, 98 saya nyupir. Memang saya di sini semangat kerja di sini. Saya kerjanya ini sudah 1 tahun loh. 2023 sampai 2024 saya belum libur. Belum apa? Belum libur. Kok ini keluhan ini ya karyawan Anda. Emang nggak mau minta libur kali?
Saya memang kalau nggak pernah minta libur di sini. Tapi kalau mau libur boleh kan? Boleh. Tony, Ya. Kirain nggak boleh libur, Pak. Saya 2023 bulan, tapi bulannya Desember apa November itu loh. Nggak ingat, sampai sekarang saya belum libur. Mobil saya libur tapi saya masih bawa mobil lain. Butuhnya oke banget topi pun. Kalau saya butuh nggak begitu. Anak saya kan sudah nggak ada yang sekolah. Tapi saya semangat kerja masih ada, masih fit. Juga ingin membantu sumber alam biar maju terus. Ya. Oh ya, Litan. Nah, ya. Emang orang-orang seperti ini yang Pak Tony butuh kan? Iya. Berarti dari 98 sampai sekarang pernah ini nggak Pak Nyon Sewu? Pernah ada kecelakaan atau nabrak orang atau kenapa? Pernah nggak Pak? Selama itu nyupir? Kalau kecelakaan yang sampai urusan ke polisi sekali itu Pernah. Nah, 99 itu saya masih Oh, baru setahun. baru setahun kan EQ-nya belum bagus. Juga saya masih ini Kagok lah ya. enggak, masih suka lari, suka Kebut-kebutan. kebut-kebutan sukanya kan masih jiwa muda, supir masih muda baru bisa lari bawa mobil kan Mas. Saya diomelin sama Pak Bos. Ya enggak, malah saya enggak boleh kemana-mana, nanti pulang besok gitu. Berarti ada yang lebih parah nabrak atau apa itu? Belum. Cuma itu tadi. Ya sekali. Pertama. Tapi saya pernah 1 tahun di lomba sama teman-teman. Di lomba 1 tahun harus 150 pp tanpa laka. Kalau tanpa laka itu dikasih motor 1 sama Pak Yudi. Ternyata saya lolos. 150 pp 1 tahun. Ya lolos. Oh bener Pak ya? Ya. Artinya emang ya itu sebenarnya mungkin bukan lolos, nggak ada laka, nggak ada apa itu. Tapi bukti kalau salah satu driver sumber alam udah membuktikan Pak ya. Ya. Ini satu contoh, yang lain mungkin juga. 150 pp tanpa kecelakaan. Iya, nggak boleh laka, nggak boleh apa-apa. Dan 1 tahun. 1 tahun berhasil Bonusnya alhamdulillah. apa Pak? Motor Kirana itu 1, ya. Dapat modal. Itu apa? Selama 150 pp itu nggak boleh mobil treble apa itu nggak boleh. Harus Itu terbukti Pak ya? terbukti. Ya sebagus itu pelayanannya Ya. Pak ya. Lalu Nah, kalau yang sebelum itu kan cuma sekali tok nabrak Pak ya? sekali saya 99 Nggak di amit-amit, semoga nggak diulangin. enggak. Tapi perasaan Bapak pertama kali mendapatkan kejadian itu gimana Pak? Kaget, panik atau apa? Enggak apa-apa, biasa. Oh biasa? Biasa. Pertama langsung biasa? Iya, biasa saya. Soalnya bosnya kan ya baik ngurusin lah. Jadi saya tatak ya. Ya. Oh. Pak Yudi kan baik dulu ya? Ya. Pak Tony baik lah? Baik lah. Baik. Pak Tony belum pernah marahin saya. Kalau Pak Tony kecil saya pernah marahin. Nah, kalau sekarang Bapak yang salah, Bapak omelin Pak Tony. Kalau Pak Tony belum pernah. Oh, Selama Pak Tony, saya ikut Pak Tony belum pernah saya dimarahin, belum pernah. Tapi waktu Pak Tony kecil memang karena namanya anak kecil mau pulang sekolah mau kemana-kemana saya nggak boleh ya. Buat yang belum tahu Pak Tony itu bos sumber alam sekarang. Ya. Berarti orangnya baik nggak Pak? Baik. Ya. Dulu kalau Bapak ngomelin gara-gara apa Pak? Ya, karena anak kecil mau hujan-hujanan apa cari apa di pinggir sungai itu kan. Kalau sekarang kan musim hujan nih Pak. Ya. Pak Tony hujan-hujanan diomelin nggak? Enggak. Sekarang udah enggak. Ya. Tapi emang keluarganya baik Pak ya? Ya, baik. Nah, kalau nggak baik saya nggak sampai sekarang deh. Oh, iya. Ya. Kalau kecelakaan tadi, kalau sumber alam berarti kan bis malam Pak ya? Iya. Bis malamnya gitu ya? Bis malam semua sekarang kalau bis malam. sama wisata. Ya. Berarti Bapak nggak cuma sekali 2 kali narik malam? Apanya? Maksudnya narik malam udah sering? Saya malam terus. Malam terus? Iya. Pernah malam terus. ngalamin ini nggak Pak? Hal mistis lah? Entah di jalan tiba-tiba ngelihat apa atau... Yang saya jalanin belum pernah ada apa-apa sih ya. Oh belum pernah? Belum. Atau di dalam bis penumpangnya 10 kok jadi 11 gitu belum ada? Belum. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Sama sekali? Iya. Sama sekali. Kalau orang-orang bilang ada di tempat sana, kuburan sana sering ada orang nyebrang, ada apa. Tapi saya nggak pernah. Memang pernah ngalamin itu? Belum pernah. Cuman ceritanya ada? Ceritanya ada, tapi saya nggak pernah. Ya. Yang katanya lewat terowongan ini klakson 3 kali gitu? Ya.
Kalau saya sih nggak pernah, Tapi Bapak klakson nggak? nggak pernah. Dan nggak ada apa-apa ya Pak? Ya anggap aja nggak ada apa-apa saya kalau kalau di jalan itu. Tadi mah Ya, anteng dan nggak ada Iya. apa-apa ya. Ya. Kalau Ya. selama bawa bis, misal travel gitu pernah nggak Pak? Ya, Misal ban bocor atau ya itu ya dua bulan sekali apa 3 bulan sekali pasti ban bocor, ban kempes pasti ini Itu nemuin ya. yang ngerjain siapa Pak? Misal mau ke Jakarta, Iya. baru nyampe misal di Kebumen terus bannya bocor atau apa gitu. Ya bareng-bareng kenaiknya sama saya. Bapak sama tenenya. Ya, Berarti artinya nggak cuma nyopir toh. ya enggak. Kalau sudah nyopir mobilnya treble diem aja ya kasihan sama kenaiknya. Ya, Yang hebat. tenenya aja. Kan Bapak nggak bakal diomelin. Kan ada jiwa sosialnya. Itu kan saya buru waktu. Kalau lama kan waktunya ntar telat sampai Jakarta bawa penumpang lah iya. Harus cepat-cepat. Tapi pernah nggak diomelin penumpang gara-gara entah kendala atau emang macet atau kok Bapak pelan banget bawa mobilnya gitu. Oh, kalau pelan nggak banget nggak pernah. Kalau travel terus penumpangnya gimana ini yang jemput siapa mana pernah. Pernah. Ya Ada yang sampai ngomel-ngomel gitu. ya ya sebentar lagi nanti disusulin gitu ya. Kalau yang Kalau- sampai ribut berantem nggak pernah. nggak pernah. Kalau penumpang-penumpang yang ngeyel, misal harusnya turunnya di Pulau Gadung, tapi sebelum nyampe, misal dia mau minta turun di mana, yang harusnya nggak boleh. Ya, biasanya ya kalau dibilangin penumpangnya nggak jadi turun. Oh, masih Ya bisa Ya, dijawab aman. apa ya? nggak maksa itu nggak. Artinya bukan karena penumpang minta turun sembarangan terus bapak turunin nggak boleh pak ya? Ya nggak boleh. Kalau memang daerah rawan petugas gitu ya saya nggak turunin. Artinya emang ada SOP-nya. Ya, Kalau turunnya di terminal ya harus di terminal. ya kan kalau di daerah Bogor, daerah mana ya boleh semua ya tetap diturunin di gang-gang, setiap gang, setiap mana yang minta penumpang turun ya turunin. Kalau anaknya bapak berapa pak? 3. 3. Ya. Yang paling kecil? Oh, udah selesai kuliah semua. Tiga-tiganya kuliah. Kuliah semua. Uang dari mana pak? Ya cerita sumber alam kerja. Kerja sumber alam dia juga. Gara-gara kerja di sumber alam pak ya? Ya, Jadi anaknya kuliah semua. anak kuliah semua. Alhamdulillah menantu saya juga kuliah semua. Hasil Teman-teman. sumber alam juga. Bukan, kalau menantu dari orang tuanya sana. Ya, lah itu. Nikah sama bapak. Sumber alam juga. Ya, enggak. Tenang aku tak daftar. Terus ini apa namanya? Tadi penumpang tadi kepotong. Selain rewel tuh, penumpang-penumpang yang aneh gitu pak. Misal kita nggak tahu nih, misal bapak bawa penumpang. Oh ini di sumber alam semua ada toiletnya nggak pak? Semua toilet semua. Semua ada. Ya, ada. Sekarang udah ada. Ada semua. Kalau yang zaman belum ada toilet pernah juga. Dulu Apa emang dari dulu? saya non AC, non AC non toilet pernah. Pernah. Ya, Pernah nggak ngalamin atau penumpang misal kebelet pipis atau pengen sup gitu buang air besar gitu? ya saya berhenti dari pom bensin. Dulu. Ya, Oh. saya kan kalau perutnya sakit nanti kalau di dalam gimana Pak? Kalau sudah minta nggak diberhentiin ya malah Pertanyaanku pak, Eh. pernah nggak kejadian penumpang nggak ada itu atau bahkan udah ada lah, anggap aja pernah nggak nemuin penumpang yang sembarangan malah nggak nunggu nanti atau nggak minta permisi ke pom bensin tapi malah buang sembarangan. ini baru 3 PP kemarin nggak ngomong di dalam. Wah, orang tua udah ini lansia ya terpaksa bersihin. Di dalam bis. Ya bis Belum kemarin. lama ini. Seminggu ini kemarin. Tapi kan udah ada toilet berapa dal? Ya tapi terlanjur di celana terus di toilet kemana-mana lah berat. Padahal Ya. udah ada toilet ya pak ya? Ada. Dan ada keneknya kalau dia Ada mau minta keneknya. tolong, Pak, ya? Kalau bilang sama saya aja saya berhenti di pom apa di mana di rumah makan. Ya, ada toiletnya udah. Iya ada. Yang bersihin siapa pak? Ya kena saya Oh bukan bapak. bukan. Wah. Kena. Menang senior. Kan itu udah ada kerjaan sendiri-sendiri. Kalau bersih-bersih itu
bagian kru kenanya ya. Kalau nggak diberesin takutnya ganggu penumpang lain Pak ya. Ya bau. Oh, Pak. Ya berarti cari pewangi, cari kasih pewangi dulu. Saya berhenti di Kebumen, Bang. Naiknya dari Kota Winangun di Kebumen udah itu nggak ngomong. Tapi saya ya namanya pelayanan masa marah-marah, ya udah bersihin berhenti. Tapi sebenarnya sebel. Oh, sebetulnya di dalam ya sebel, wah. Oh, kurang ajar gitu dalamnya. Tapi kan di dalam luarnya ya biasa. Udah bersihin gitu. Oh, itu udah nenek. Ya. Wah, orang tua. Orang tua seumuran Bapak? Masih tua lagi. Oh, lebih tua lagi. Iya. Saru Pak, ngomel Pak ya. Nah, nggak masalah. Terus kesininya kemarin ikut lagi orangnya, ikut lagi. Oh, ketemu lagi? Iya, ketemu. Artinya berarti Bapak sering nemuin penumpang yang kesana bareng, kesini bareng? Ya, kalau penumpang langganan sering ketemu. Oh, iya. Yang seminggu Bapak waktu kerja di Sumber Alam udah nikah belum? Pertama kerja di Sumber Alam? pertama dulu belum di toko sana belum. Menarik. Dulu kan kerja di Sumber Alam belum nikah. Ya, Pernah tapi kan nggak pas bolak-balik terus ketemu penumpang yang itu lagi? Tapi kan kalau bawa bisnya saya udah punya anak. Kalau bawa setir bis Oh, bawa bis udah ini punya, masih muda kan? tapi masih muda. Nah, pernah nggak ketemu cewek yang bolak-balik itu lagi? Ya sering. Sering. Kalau penumpang langganan. Godain nggak Pak? Ya enggak. Kalau penumpang langganan kan sebagai inilah saudara, kayak persaudaraan gitu. Tapi pernah nggak Pak ada penumpang yang genit? Misal Bapak nggak genit nih, Nah, tapi penumpangnya yang genit godain Bapak, minta kenalan atau sok-sok ngasih makan. Ya, tapi kalau tujuannya kenalan gitu. kalau kenalan nggak apa-apa kan ini. Ada Pak. Ya, ada. Tapi kan yang penting nggak kebablasan. Kalau pengen kenal ya kenal gitu kan. Ya, Emang yang ngajak cuman penumpang langganan kan kenal ya. Kalau yang ngajak kebablasan emang ada. Yang kalau sini kan kelihatan kebablasan sama enggak, ini orangnya kan kelihatan. Berarti ada tapi Bapak nggak mau. Ya enggak lah. Kalau mau ya sekarang anak saya ketinggal saya yang baru. Bapak ngomong gini bukan karena di depan kamera kan? Ya, Emang nggak mau Pak ya? enggak. Mantap, setia Ya. berarti Pak ya. Sampai anaknya 3 Pak ya? Ya, Yang 3. di rumah. Yang di rumah, di jalan nggak ada. Kan ada yang bilang sopir. Yang ngasuh-ngasuh mampir ya. Tapi nggak semua. Nah itu Tapi udah di mata umum sopir masuk-masuk mampir padahal ya enggak. apa kan Bapak sendiri pernah dengar itu? Ya Pak? mampir di rumah makan. Saya itu sebenarnya konotasi negatif untuk supir Pak ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak kan enggak. Sebenarnya emang ada kayak gitu. Yang gimana maksudnya? Itu ngasuh mampir dalam arti mampir kemana? Ya. Jelaskan Pak. biar Mampir rumah makan. Mampirnya di rumah makan sopir bis. Rumah makan udah yang ditentukan, nggak sembarangan berhenti rumah makan. Oh gitu. Jadi Kalau sopir-sopir truk ya itu mungkin di mana aja berhenti bisa. sopir truk bisa Bapak lidah sopir. Kalau truk kan nggak ada jadwal harus berhenti di rumah makan ini. Kalau bis kan udah ditentukan. Apalagi sekarang udah ada setruk makan itu. Ada voucher makannya kan harus berhenti di rumah makan situ ya. Berarti kalau yang dibilang sopir ngasuh-ngasuh mampir itu maksudnya warung Pak ya? Kemudian istrinya pikirannya kemana-mana Pak. Lah ya. Kadang dicengin ini gitu kan. Ngecengin gitu Pak. Ya. Itu kan bisa dibilang apa ya? Kalau yang arahnya ke macam-macam dipikir semua sopir gitu. Padahal enggak. Ya. Jadi kalau Sumber Alam satu trip udah termasuk makan Pak ya? Siapa? Penumpangnya juga nggak? Penumpangnya kan ada voucher makannya udah Ada juga? Iya, Ikut makan berarti? makan. Makannya di tempat yang Kalau drivernya kan makannya udah diservis sama rumah makan, udah nggak bayar. Kalau saya supirnya. Kalau penumpang sekarang udah dikasih voucher dari tiket itu, beli tiket. Juga nggak bayar, cuma potong tiketnya ada vouchernya. Kalau Sumber Alam naik turun harus di sini sama di tempat-tempat tertentu Pak ya? Enggak. Kalau naikin di sembarang jalan Oh, di agen-agen. harus di agen Pak ya? Ya. Itu ada istilahnya apa ya namanya? Yang mau naik sembarangan nggak boleh itu Pak ya? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nggak punya tiket sama di Boleh. agen nggak boleh. Nah kalau
Dulu jam kecil kayaknya masih ada pengamen deh. Ya. Dulu ada Pak ya? Sekarang ya Nggak ada. 1-2 masih. Oh sekarang masih? Itu terminal Kebumen kadang-kadang ada. Masih boleh naik Pak? Ya kadang-kadang ya boleh. Soalnya kalau nggak boleh ntar efeknya belakang ntar ngelempar kaca apa gimana takutnya. Tapi itu kan nggak ganggu penumpang Pak ya? Ya enggak, kalau maksa ya diingetin. Oh jangan maksa. Oh. Yang penting nggak ganggu penumpang Pak ya? Ya. Itu kalau pengamen naik dari Kebumen, turunnya di mana Pak? Ya kalau udah selesai di lampu merah mana gitu Oh, turun. turun. Ya. Turun. Berarti kalau misal kalau ngamen sampai Jakarta gimana? Ya nggak ada. Paling selama satu lagu udah turun, Pak, ya? turun. Bapak kan kerja sama Sumber Alam sama keluarga Bapak Antoni ini udah dari sebelum ini Pak ya? Ini orangnya Pak Antoni itu gimana Pak? Orangnya bagus, nggak ada. Terus? Sama karyawan juga nggak pernah marahin karyawannya. Terus kayaknya kesejahteraan ya semua nggak ada yang ngeluh. Kesejahteraan naik gaji. Kalau naik gaji kalau penumpang udah rame kayaknya. Bonus ada. Ya. Tadi kan Bapak pernah dapat bonus 1 motor. Dulu ya tahun Besok 2006, 2005. Kalau ditantangin Pak Tony lagi berani nggak? Masih 150 PP tanpa treble, tanpa laka. Bapak dapat 1 Honda Beat. berani, tapi kan sekarang supirnya 2. Oh 2. Kalau dulu 1 loh. Oh dulu 1. Dulu 1 saya kalau lebaran sampai Kutoarjo sampai Jogja balik lagi terus. Ya, gantian. Sekarang gantian. Artinya lebih Enak sekarang. Iya. Kalau dulu engkel, belum ada tol lagi, Cipali belum ada, masih. Itu dulu bolak-balik sendiri aja tanpa kendala Pak ya? Ya Sekarang udah sangat aman dan tanpa laka. Ya enggak diminta. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Hal yang nggak bakal Bapak lupain kalau misal bahkan nanti Bapak udah nggak kerja di sini lagi. Ya. Kan Bapak sekarang walaupun udah berumur lah nggak Pak, udah 80 berapa tahun Pak tadi? Usia 62. Usia sekarang udah 62. Ya. Saya nggak tahu bakal di umur berapa Bapak nanti pensiun atau pengen yang di atas yang tahu ya. Ya jangan karena itu. Ya. Maksudnya bukan meninggal juga. Maksudnya pengen istirahat Ya. gitu. Ada nggak hal yang nggak bakal Bapak lupain selama Bapak mengabdi di Sumber Alam? Karena saya yang nggak saya lupain, saya kok bisa saya driver roda 3 kok sampai naik langsung roda 6, nggak kayak roda 4 langsung naik roda 6, itu saya nggak saya lupain. Saya kan bangga kok saya driver roda 3 sampai naik roda 6 tanpa roda 4 dulu langsung 6 saya. Ya, jadi saya bangga berterima kasih sama Pak Yudi. Juga Bu Yudi, semuanya keluarga Pak Tony. Dan orang ini yang sekarang fotonya nempel di mana-mana. Saya berterima kasih, saya bangganya itu saja yang nggak saya lupakan. Saya dari hati nurani kecil saya nggak mungkin saya jadi supir bis kalau nggak ikut sama. Karena kebaikan hati. Iya, Pak Tony. Ya. Udah Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Sebentar lagi juga Bapak bekerja. Ya. Ini ada oleh-oleh. Alah nggak. Enggak Pak, dipakai nanti kalau setelah kerja. Kalau pas kerja tidak diomelin Pak Antoni. Nah, ini boleh dipakai nanti Pak. Muat. Ya, terima kasih. Itu boleh dipakai. Ya. Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Senang ngobrol. Sebenarnya pengen ngobrol masih banyak lagi. Masih panjang tapi masih udah. Bapak bentar lagi mau tugas. Iya. Siapa tahu besok kita ketemu di konten yang lain. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak ya. Ya. Silakan.